Berkah dalam saudara, pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai topik atas permintaan seorang penonton bicara mendalami lebih lanjut, apa itu dosa. Kalau kita mendengar dosa, apa yang Anda ingat? Kisah di dalam kitab suci apa yang Anda ingat? Iya, betul. Kita mengingat kisah Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan di Taman Eden. Ada di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 24. Di dalam kitab Kejadian tersebut digambarkan Allah menciptakan semesta termasuk manusia. Dan juga digambarkan sesungguhnya bagaimana manusia itu diciptakan. Manusia sesungguhnya makhluk yang sangat lemah. Dia diciptakan dari debu tanah. Dan untuk hidup Allah menghembusi manusia itu dengan nafas Allah. Sehingga kehidupan yang dipunyai manusia sesungguhnya adalah milik Allah. Karena Allah yang menghembuskan itu, saudara. Nah, lalu manusia tersebut di tempat Taman Eden di dalam kitab Kejadian itu tidak digambarkan sebagai sebuah tempat. Bukan menunjuk kepada sebuah tempat. Alkitab Yunani menerjemahkan Eden itu dengan kata Firdaus. Sehingga kata Firdaus ini kita akan sering jumpai juga di dalam literatur Alkitabiah. Kemudian orang Yahudi mengartikan kata Eden itu dari kata ende yang artinya kenikmatan. Nah, mungkin berawal dari sinilah lalu ada budaya-budaya tertentu, agama-agama tertentu yang dipengaruhi oleh budaya setempat mengartikan surga, Firdaus, Taman Eden itu sebagai taman kenikmatan fisik, taman kenikmatan jasmani, bahkan ada yang menggambarkan kenikmatan seksual. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian. Pada bagian selanjutnya, saudara, itu jelas kita akan menemukan dalam kitab Perjanjian Lama dan seterusnya bahwa Taman Eden ini sekali lagi tidak menunjuk pada suatu tempat, tetapi pada keadaan. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel bab 28 ayat 13 jelas di situ dikatakan Yehezkiel menyebut Taman Eden sebagai taman Allah yang digambarkan dengan begitu kemegahan permata, penuh dengan permata yang begitu indah. Lalu di dalam Yehezkiel 31 ayat 9, Yehezkiel juga menyebut Taman Eden sebagai taman Allah, tetapi digambarkan dengan begitu banyak pohon-pohon yang rindang, yang elok, dan yang indah. Jadi keindahan yang alami luar biasa. Nah, Yesaya di dalam bab 51 ayat 3 itu menyebut Taman Eden sebagai taman Tuhan. Di sini Yesaya menggambarkan sebagai apa? Sebagai keadaan yang penuh kegirangan, penuh sukacita, keadaan nyanyian syukur dengan lagu-lagu yang nyaring. Dan Yesaya memperlawankan dengan padang gurun yang gersang. Jadi saudara, dengan ini mau dikatakan bahwa Taman Eden itu sebuah keadaan yang sangat indah, boleh dikatakan nikmat, tetapi bukan nikmat jasmania. Nikmat rohaniah, sukacita, penuh syukur, dan seterusnya. Dan manusia ditempatkan di Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan menjaga taman itu. Itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 15. Jadi manusia diberi tugas untuk mengusahakan sukacita, mengusahakan syukur, mengusahakan keindahan, mengusahakan situasi seperti penuh dengan permata, bukan untuk merusaknya. Ayat 16 dan 17 di situ disampaikan dengan sangat jelas demikian. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, nah kata tetapi ini menganulir, menghilangkan yang itu tadi. Tetapi
pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Allah memberikan alasan. Kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, buah apa kok ketika dimakan itu mati? Kita ingat buah kematian. Paulus mengatakan ini adalah dosa. Jadi ketika manusia memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu berarti manusia berbuat dosa, saudara. Nah, ada yang mengartikan demikianlah, mengetahui hal yang baik dan yang jahat kok dosa. Bukan demikian. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketika manusia memakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu artinya manusia mengambil otonomi untuk menentukan ini baik, ini jahat. Padahal untuk menentukan ini baik, ini jahat adalah Allah, bukan manusia. Karena itu ketika manusia sudah mulai menentukan, oh ya ini baik, berdasarkan pemikiran-pemikiran rasionya ini baik, ini jahat, sesungguhnya di situ manusia sudah bertindak dosa. Nanti kita akan lihat bahwa di era saat ini relativitas rasio manusia begitu kuat sehingga manusia menjadi penentu, oh ini boleh, ini tidak, ini baik, ini jahat. Nah, itulah saudara mengenai Taman Eden. Nah, lalu apa itu dosa? Dari kisah itu kita bisa melihat, menyimpulkan yang namanya dosa itu berarti apa? Melanggar larangan Tuhan. Jelas sekali melanggar larangan Tuhan. Karena itu kita bisa mengerti dari latar belakang ini kenapa di dalam hukum Taurat, di dalam agama Yahudi, tradisi Yahudi begitu banyak larangan-larangan di dalam hukum Taurat. Karena memang dengan melakukan banyak larangan itu mereka berpikir akan tidak berdosa. Padahal kenyataannya yang terjadi sebaliknya, dengan begitu banyak larangan, begitu banyak pelanggaran, dan akhirnya manusia justru berdosa. Dan inilah yang dikritiki oleh Yesus. Nah, itu dari kisah tersebut. Lalu mari kita melihat Katekismus Gereja Katolik. Bicara dosa bagaimana? Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa dosa itu adalah penghinaan terhadap Allah. Nah, berdasarkan Mazmur 51 ayat 6, Katekismus merumuskan dosa itu. Mazmur 51 ayat 6 berbunyi demikian. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Jadi dosa itu penghinaan terhadap Allah. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1850 dikatakan bahwa dosa memberontak terhadap kasih Allah dan membalikkan hati kita dari Allah. Dan dalam waktu yang bersamaan juga dosa itu adalah pelanggaran terhadap akal budi, terhadap kebenaran, dan terhadap hati nurani. Itu Katekismus Gereja Katolik nomor 1849. Ambil contoh, misalkan apa? Dosa menggugurkan kandungan atau aborsi. Jelas dosa ini menghina Allah, karena Allah yang memberi hidup, maka siapapun tidak boleh merenggut kehidupan manusia. Nah, aborsi itu merenggut kehidupan manusia. Tapi mari kita lihat di dalam tindakan aborsi apakah itu melanggar akal sehat? Jelas. Akal sehat manusia mengatakan bahwa manusia seharusnya itu adalah melindungi yang lemah. Akal sehat mengatakan manusia seharusnya tidak membunuh sesamanya. Nah, aborsi itu kan membunuh. Jelas, berarti apa? Ini bertentangan melawan akal sehat. Yang kedua, aborsi berarti melawan kebenaran. Kita tahu kebenaran yang mutlak itu ada pada Tuhan. Dan Tuhan jelas menegaskan di dalam Keluaran 20 ayat 13 dan Matius 5 ayat 21, jangan membunuh. Nah, jangan membunuh, ini kebenaran mutlak. Tetapi kenapa masih ada aborsi? Kenapa? Karena begini, seperti tadi di depan saya menyampaikan, saat ini rasio manusia itu seringkali merasionalisasi membuat pembenaran-pembenaran.
ada yang namanya relativitas. Ya, tergantung pada situasi. Maka beberapa negara karena memikirkan hal ini, maka ada yang melegalkan aborsi. Sehingga manusia, dan maaf kita, cenderung terpengaruhi oleh pemikiran mayoritas ini. Ada yang menganggap begini, seorang wanita yang diperkosa, lalu hamil, lalu wanita ini jelas trauma. Demi alasan supaya anak ini tidak menderita, maka boleh diaborsi. Ini kan rasionalisasi. Nah, maka hati-hati dengan rasionalisasi. Lalu yang ketiga, melanggar hati nurani. Hati nurani manusia itu membisikkan supaya manusia tidak melakukan yang jahat, sehingga tumbuh di dalam hatinya keinginan untuk melakukan yang baik. Atau sebaliknya, hati nurani membisikkan manusia untuk selalu berbuat baik agar kecenderungan berbuat jahat itu menjadi hilang. Tetapi tindakan tadi membunuh sesama, aborsi, jelas melanggar hati nurani ini. Lalu ada hukum kencana atau hukum emas yang sebenarnya ditarik dari apa? Matius 7 ayat 12 yang mengatakan demikian. Segala yang kamu kehendaki agar orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, kita pasti tidak ingin hidup kita dicelakai. Maka ya kita jangan mencelakai hidup orang lain, apalagi itu janin. Dan yang ketiga, hati nurani membisikkan cinta kasih Kristiani selalu menghargai sesama. Yang membunuh, aborsi itu jelas tidak menghargai sesama. Di dalam 1 Korintus bab 8 ayat 12, Paulus mengatakan demikian. Jika engkau berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Itulah saudara, apa itu dosa dan bagaimana dosa itu berkembang di dalam hati manusia, dan juga pengetahuan mengenai Taman Eden. Semoga ini bermanfaat untuk kita sehingga kita lebih bisa menghayati ajaran iman kita. Berkah dalam